Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di majelis online kita ini. Sama-sama kita mempelajari ilmu nahwu dari kitab Mutammimatul Ajurumiyah di Ilmul Arabiyyah karya Al-Alamah Al-Khattab rahimahullah taala. Nah, seperti yang tadi sudah kita singgung sedikit, langsung saja kita lanjutkan pembahasan khobar yang secara lebih rinci. Jadi sebelumnya kita masih dalam pembahasan mubtada, kurang lebih sebelumnya kita masih dalam pembahasan mubtada. Sekarang kita masuk lebih dalam ke pembahasan khobarnya. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu taala al-khabaru wa aqsamuhu. Nah, khobar dan pembagiannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan definisi dari al-khabar. Wal khabaru huwal juz'ul ladzi tatimmu bihil fa'idatu ma'a mubtada'in. Khabar definisinya adalah al-juz'ul ladzi tatimmu bihil fa'idatu ma'a mubtada'. Bagian yang menyempurnakan makna mubtada'. Kurang lebih seperti itu. Dia adalah bagian yang menyempurnakan makna mubtada. Atau bisa juga kita katakan khobar adalah pasangan mubtada yang dengan kedua hal tersebut, mubtada dan khobar itu suatu kalimat atau suatu jumlah itu akan sempurna, menjadi sempurna. Nah, intinya adalah khobar bersama mubtada merupakan datul kalam. Dia menjadi poin tercapainya kesempurnaan suatu jumlah. Tidak ada jumlah yang sempurna tanpa adanya mubtada ataupun tanpa adanya khobar. Nah, wa huwa qismani, dan dia itu ada dua macam, dua pembagian. Mufradun wa ghairu mufradin. Ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Nah, jadi khobar ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Namun perlu diperhatikan di sini yang dimaksud mufrad itu bukan muqabil musanna ataupun jamak. Mufrad di sini maksudnya bukan temannya musanna ataupun temannya jamak. Tetapi mufrad di sini adalah ma yuqabilul jumlah, yaitu kebalikan dari jumlah ataupun syibuhul jumlah. Maka khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah ataupun bukan berupa syibuhul jumlah. Baik dia mufrad secara bilangannya ataupun musanna ataupun jamak. Intinya khobar ini bukan berupa jumlah ataupun syibuhul jumlah. Nah, jelas ya untuk khobar mufrad. Nah, kemudian khobar jenis yang kedua adalah khobar yang ghairu mufrad, yaitu khobar yang berupa jumlah ataupun berupa syibuhul jumlah. Nah, pembagiannya sampai sini jelas? Baik. Sekarang kita lihat khobar mufrad dulu. Fal mufradu nahwu Zaidun qa'imun. Contoh khobar mufrad adalah Zaidun qa'im. Zaid itu sedang berdiri. Maka Zaid mubtada, qa'im adalah khobarnya. Nah, qa'im dia adalah khobar mufrad karena dia bukan berupa jumlah ataupun syibuhul jumlah. Wa zaidani qa'imani. Nah, dua orang Zaid itu berdiri. Nah, sama qa'imani juga khobar mufrad karena dia bukan jumlah ataupun syibuhul jumlah. Wa zaiduna qa'imuna wa zaidun akhuka. Nah, ini kesemuanya adalah khobar-khobar mufrad karena dia bukan jumlah ataupun syibuhul jumlah. Baik, insyaallah jelas untuk bagian khobar mufrad. Gampang pokoknya, yang bukan jumlah ataupun syibuhul jumlah. Nah, sekarang kita masuk ke khobar yang ghairu mufrad. Nah, sekarang kita lihat khobar yang ghairu mufrad. Khobar yang ghairu mufrad. Nah, penulis mengatakan wa ghairul mufradi. Nah, kemudian jenis khobar yang kedua adalah khobar yang berupa ghairu mufrad. Artinya khobarnya berupa jumlah ataupun syibuhul jumlah. Nah, jumlah itu sendiri kan ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah.
Oleh karena itu, di sini penulis akan membagi jumlah menjadi dua, imma jumlatun ismiyatun wa imma jumlatun fi'liyatun. Nah, kita lihat yang pertama, jumlah ismiyah. Qala al-musannifu rahimahullah, imma jumlatun ismiyatun, yaitu jumlah ismiyah. Nahwu contohnya adalah Zaidun jariyatuhu zahibatun. Nah, Zaid jariyatuhu zahibatun, itu budak perempuannya itu pergi. Zaid, budak perempuannya itu pergi. Nah, maka dari kalimat ini mubtadanya yang mana? Zaidun. Nah, asanta. Khabar untuk Zaidun yang mana? Yang mana khabarnya Zaidun? Yang jumlah, Ustaz. Apa itu jumlahnya? Jariyatuhu zahibatun. Nah, asanta. Jariyatuhu zahibatun. Jadi di sini mubtadanya adalah Zaid dan khabarnya adalah berupa jumlah ismiyah. Jariyatuhu zahibatun. Nah, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya khobar yang berupa jumlah ismiyah itu sendiri itu terdiri dari mubtada dan khobar. Sehingga pada khobar Zaidun yaitu jariyatuhu zahibatun bisa kita rinci lagi i'rabnya lebih dalam. Dia kan jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Maka jariyatuhu zahibatun itu ada mubtadanya dan ada khobarnya. Mubtadanya adalah jariyatuhu, jariyatu adalah mubtada. Kemudian khobarnya adalah zahibatun. Nah, jumlah yang terdiri dari mubtada khobar ini jariyatuhu zahibatun fi mahali raf'in khobarul mubtada, yaitu khobaru si Zaid. Nah, itulah yang disebut jumlah ghairu mufrad atau jumlah khobar yang berupa jumlah ismiyah. Jadi jariyatuhu itu mubtada, kemudian zahibatun adalah khobar. Nah, mubtada dan khobar ini membentuk suatu jumlah ismiyah yang dia i'rabnya adalah fi mahali raf'in sebagai khobar untuk si Zaid. Sampai sini mafhum? Jelas ya, insyaallah ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa libasut taqwa dzalika khair. Nah, dan pakaian takwa dzalika khair, itulah yang lebih baik. Maka di sini mubtadanya yang mana? Mubtada dari ayat ini. Nah, wa libasut taqwa dzalika khair. Di sini mubtadanya yang mana dari ayat ini? Ini Ustaz, dzalika khairun. Dzalika khairun. Nah, di sini ada juga yang menjawab khairun. Tapi jawabannya masih kurang tepat. Mubtada itu normalnya terletak di depan kalimat, ya kan, di awal kalimat. Maka di sana ada isim marfu yang letaknya di awal, yaitu libasu, ya kan, libasu taqwa dzalika khair. Maka libasu dia adalah mubtada. Nah, isim marfu yang letaknya di awal kalimat dia biasanya adalah mubtada. Libasu maka dia mubtada. At-taqwa dia adalah mudhof ilaih dari libas. Nah, kemudian muncul jumlah dzalika khairun, itu adalah lebih baik. Nah, dzalika khairun adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kalau kita tanya apa namanya jumlah ismiyah dzalika khairun, mubtadanya mana? Maka jawabannya apa? Dzalika khairun ini mubtadanya yang mana? Itu isim mausul, yakin? Dzalika. Mausul apa? Dzalika. Dan dzalika. Isim apa itu namanya? Isim kata tunjuk. Isim isya? Bukan mausul. Mausul itu kata sambung. Baik, asanta. Jadi dzalika atau isim isyarah. Nah, ini adalah mubtadanya itu khairun, lebih baik. Nah, khobarnya adalah khairun, itu lebih baik atau itu yang terbaik. Nah, jadi dzalika mubtada, khairun khobar. Mubtada dan khobar itu membentuk jumlah ismiyah. Nah, kemudian jumlah ismiyah dzalika khairun pada ayat libasu taqwa dzalika khair itu i'rabnya apa? Nah, tadi kan ayat tersebut memiliki mubtada yaitu libasu, ya kan? Sedangkan khobarnya itu belum ketahuan. Nah, khobarnya adalah
jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Pada jumlah ismiyah Allahu Ahad, mubtadanya adalah yang mana? Mubtadanya lafzul jalalah, kemudian khobarnya berarti ahadun. Nah, jadi Allahu Ahad adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtadanya lafzul jalalah, Allah, kemudian khobarnya adalah ahad. Allah adalah zat yang maha esa. Nah, kemudian khobar jumlah ismiyah ini fi mahali raf'in untuk khobar dari mubtada yaitu huwa. Jadi huwa mubtada, khobarnya Allahu ahadun. Nah, itu adalah contoh-contoh khobar yang berupa jumlah ismiyah. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya Ustaz. Nah, silakan. Kalau lafzul jalalahnya sebagai taukid bisa ke Ustaz atau badal gitu? Kalau lafzul jalalahnya sebagai taukid atau badal dari huwa, insya Allah bisa. Karena ada i'rab kedua, cuma ana agak lupa i'rab keduanya. Jadi pada ayat ini huwallahu ahad, ini bisa kita i'rab, bisa sebagai apa namanya, dengan cara yang pertama tadi yang sudah kita jelaskan, bahwasanya mubtadanya adalah huwa, kemudian khobarnya adalah Allahu ahad berupa jumlah ismiyah. Nah, bagaimana kalau kita i'rab sebagai badal? Secara makna bisa jadi qul Allahu ahad. Secara makna bisa. Kemudian juga kalau sebagai taukid, kalau taukid ini tidak masuk. Kalau taukid dia tidak masuk karena ini apa namanya, sebelah huwa adalah domir, sedangkan lafzul jalalah adalah isim zahir. Dan sependek pengetahuan Anda tidak bisa apa namanya isim zahir itu menjadi taukid untuk isim domir. Jadi untuk taukid wallahu a'lam dia tidak bisa. Tapi kalau sebagai badal dia ada apa namanya ada sisi kebenarannya. Artinya bisa di-i'rab sebagai badal dari huwa. Tapi kembali lagi ke penjelasan para ulama nanti karena ini apa namanya ayat. Cuma kalau dari sisi bahasa Arab dia bisa di-i'rab sebagai badal. Wallahu a'lam. Gampang ya, intinya apa namanya khobar yang berupa jumlah ismiyah, nanti khobarnya ini pasti ada mubtada dan khobarnya lagi. Seperti jumlah ismiyah pada umumnya. Dan sekarang kita lihat ghair mufrad yang kedua yaitu berupa jumlah fi'liyah. Nah, ini artinya berupa fi'il dan fa'il khobarnya. Contohnya adalah nahwu Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Nah, pada jumlah ini mubtadanya yang mana ini? Abu Akilah. Zaidun qoma abuhu. Mubtadanya yang mana? Mubtadanya Zaidun Ustaz. Nah, Zaidun. Khobarnya yang mana? Qoma abuhu. Nah, asanta qoma abuhu. Nah, di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti terdiri dari apa? Abu Akilah. Fi'il dan fa'il Ustaz. Nah, fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya koma, fa'ilnya fa'ilnya abuhu. Nah, asanta. Jadi Zaidun adalah mubtada, khobarnya adalah qoma abuhu. Maka ketika mengi'rab kita katakan wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahali raf'in khobarul mubtada. Nah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il yaitu jumlah fi'liyah qoma abuhu fi mahali raf'in khobarul mubtada. Nah, ini contoh yang pertama. Kemudian kita lihat ke contoh yang kedua, wa qaulihi ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Dan Tuhanmu itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Nah, di sini mubtadanya yang mana? Rabbuka. Rabbuka asanta isim marfu di awal kalimat, maka dia mubtada. Rabbuka dan Tuhanmu. Kemudian khobarnya yang mana? Yakhluqu ma yasha. Yakhluqu ma yasha'u. Nah, asanta. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yakhluqu. Yakhluqu. Fa'ilnya mana? Domir mustatir. Domir mustatir. Takdirnya apa? Wa jawazan. Wa kembali ke siapa yang menciptakan? Rabbuka. Nah, asanta. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Maka yakhluqu adalah fi'il
mudhari, ya kan? Nah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila rabbuka. Yang menciptakan kan jelas rabbuka, yaitu Tuhanmu. Nah, kemudian karena ada lanjutannya, antum selesaikan i'rabnya. Di sini ma apa ini? Ma ismul mausul mabni. Nah, isim mausul mabni ala sukun. Nah, fi mahali nasbi maf'ulun bih. Nah, fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kemudian yasha'u yasha silah mausul la mahalilah minal i'rab. Nah, silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, yasha dia adalah fi'il, ya kan? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana ini? Fa'il dari yasha siapa ini? Dhamir mustatir. Takdiruhu dari tasrif lugawi gimana? Yasha'u yaktubu, berarti dhamirnya apa di sana? Huwa. Nah, dhamirnya huwa, kembali ke siapa ini? Kema ya. Ada yang tahu? Oh iya, udah dijawab. Kema, ke isim mausul. Nah, jadi kalau fa'il pada jumlah silah mausul itu kembalinya kepada isim mausul. Kembalinya kepada isim mausul. Kenapa kembalinya kepada isim mausul, bukan kepada rabbuk? Nah, ditinjau dari dua hal. Yang pertama, itu kejauhan kepada rabbuk. Itu terlalu jauh. Karena ada yang lebih dekat, yaitu isim mausul. Kemudian yang kedua, dia itu domir pada jumlah fi'liyah yang terletak setelah isim mausul, itu berfungsi sebagai aid. Masih ingat? Jumlah mausul itu taftakir ila syai'ain. Yang namanya isim mausul itu membutuhkan dua hal. Pertama, membutuhkan silah mausul untuk menjelaskan maknanya. Yang kedua, membutuhkan aid pada silah mausulnya sebagai pengikat dan penyambung supaya itu antara isim mausul dengan silah mausul itu maknanya nyambung. Sehingga domir mustatir pada yasha itu adalah huwa kembali kepada isim mausul sebagai aid dari jumlah tersebut. Mafhum? Sebagai aid, ya, pengikat supaya antara silah mausul dengan isim mausul itu maknanya nyambung. Nah, itu kenapa tidak kembali kepada rabbuk, walaupun secara hakiki yang bertindak sebagai fa'il adalah rabbuka. Namun secara lafaz itu atau secara nahwu itu dia kembalinya kepada isim mausul. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah yang menahan dan yabsut itu melapangkan, ya, melapangkan. Nah, kemudian mubtadanya yang mana? Ini gampang ini, karena cuma ada dua, yaitu mubtadanya adalah lafzul jalalah Allah. Di sini isim marfu di awal kalimat, maka dia mubtada. Kemudian khabarnya adalah yaqbidu. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, fi'ilnya adalah yaqbidu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa kembali kepada lafzul jalalah. Kemudian ya besut dia sebagai apa di sana? Syamsul. Ya besut dia sebagai apa di sana? Atau. Nah, atau gampang karena ada apa? Huruf waw. Ya, ada huruf waw atau. Maka dia setelahnya adalah ma'tuf. Nah, ahsanta. Jadi bukan khobar tapi ma'tuf. Nah, kemudian contoh yang terakhir, Allahu yatawaffal anfus, dan Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Nah, di sini mubtadanya adalah lafzul jalalah Allah, kemudian khobarnya adalah berupa jumlah fi'liyah, yaitu yatawaffa. Yatawaffa adalah jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yatawaffa, fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa kembali kepada lafzul jalalah. Jelas ya sampai sini. Kemudian al-anfusa sebagai apa di sini? Abu Akila, sebagai apa anfusa? Sebagai maf'ulun bihi, Ustaz. Nah, ahsanta, sebagai maf'ulun bihi. Maka ketika mengi'rab, antum bisa katakan
wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wal maf'uli bihi fi mahali raf'in khabarul mubtada, ketika meng-i'rab jumlah tersebut. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Yang benar itu atof atau matuf, Ustaz? Anak agak bingung, Ustaz. Yang atof itu hurufnya atau kalimatnya, Ustaz? Atof itu hurufnya, maktuf itu yang diikutkan, yang disetarakan, itu terletak setelah huruf atof. Pun itu kan masdar. Ya kan? Atof itu berarti ya huruf atof. Dia masdar. Kemudian yang maktuf itu artinya yang diikutkan gitu kan. Yang maktuf itu adalah setelah huruf atof, karena dia diikutkan dengan hukum sebelum huruf atof. Kurang lebih begitu, Abu Akil. Tapi Ustaz, berarti yang basotu itu sebagai maktuf ya Ustaz ya, bukan atof ya. Atof itu yang wawunya itu kan Ustaz? Iya, wawunya adalah harfu atfin, huruf atof. Ya, basut adalah maktufun kepada maktufun ala yakbir. Nah, Hasan. Ada lagi? Kalau nggak ada, Ana mau menyampaikan satu poin penting ketika khobar itu berupa jumlah. Khobar itu berupa jumlah, baik dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, jadi ketika khobar itu adalah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka di sana harus ada robit, harus ada pengikat antara khobarnya dengan mubtadanya, supaya maknanya nyambung. Ini kurang lebih sama seperti ketika kita membahas isim mausul, di mana pada silah mausul itu harus ada aidnya. Aid yang kembali ke isim mausul, supaya antara isim mausul dengan silatul mausul itu maknanya nyambung. Begitu juga khobar ketika dia berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka dia harus ada robitnya, harus ada pengikat atau apa istilahnya ya, penyambung antara jumlah tersebut dengan mubtadanya. Nah, sampai sini poinnya jelas. Intinya antara jika khobar berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka pada jumlah tersebut harus ada robit yang mengikat ataupun menyambungkan maknanya dengan mubtadanya. Nah, kita lihat dari contoh yang tadi. Ini Anda punya matan mutamimah di PDF. Kita lihat contoh Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah, antum perhatikan di sana ada kata Zaidun, kemudian ada jariyatuhu dhahibatun. Nah, Zaidun ini adalah mubtada, ya kan? Kemudian jariyatuhu dhahibatun dia adalah khobarnya. Nah, antara khobar jumlah ini dengan mubtadanya itu harus ada robit, harus ada pengikat supaya maknanya itu nyambung. Nah, pengikatnya menurut antum yang mana? Ada yang tahu? Gunakan logika aid pada silah mausul. Domir hu. Nah, ahsanta. Di sini ada domir hu. Nah, jariyatuhu zahibatun, dia adalah robit yang kembali kepada si Zaid. Nah, karena apa? Karena dengan hadirnya robit ini, maka maknanya nyambung. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid itu budak perempuannya itu pergi. Nah, sekarang bandingkan kalau misalkan kita membuat kalimat, misalkan ya, kita buat kalimat Zaidun jariyatuna zahibatun. Zaid itu jariyatuna zahibatun, budak kami telah pergi. Nyambung nggak kira-kira maknanya? Zaidun jariyatuna zahibatun. Antara mubtada yaitu si Zaid dengan jariyatuna zahibatun, maknanya nyambung nggak? Nggak nyambung, Ustaz. Nggak nyambung. Kenapa?
Ya, tidak nyambung karena tidak ada robit. Zaid, budak kami telah pergi. Hubungannya apa antara Zaid sama budak kita? Kan nggak ada hubungannya. Makanya karena nggak ada robitnya, maka kalimat ini jadi tidak nyambung. Kemudian contoh robit yang selanjutnya adalah kita lihat walibasu taqwa dzalika khair. Nah, pada ayat ini juga ada robitnya. Mana robitnya? Siapa yang tahu? Kan ini mubtada libas, ya kan? Kemudian dzalika khair adalah khabarnya yang berupa jumlah ismiyah. Mana robitnya? Isim isyarah. Nah, asanti. Ya, benar. Robitnya adalah isim isyarah. Dzalika ini isim isyarah untuk siapa? Libas, ya kan? Nah, libasul taqwa, pakaian takwa, dzalika khair. Itulah yang paling baik. Nah, dzalika kembali kepada libas. Sehingga dengan hadirnya isim isyarah ini, maka antara mubtada dan khobarnya itu menjadi nyambung. Nah, kemudian wa imma jumlatun fi'liyah, misalkan pada jumlah fi'liyah Zaidun qoma abuhu. Zaidun qoma abuhu. Nah, ini adalah mubtada. Kemudian qoma abuhu adalah khobarnya jumlah fi'liyah. Robitnya yang mana? Domirhu Ustaz. Domirhu juga. Kembali kepada Zaid. Kemudian rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Di sini ada rabbuka mubtada, kemudian khobarnya adalah yakhluq. Nah, ya kan, khobarnya adalah yakhluqu. Mana robit antara rabbuka mubtada dengan si khobar jumlah fi'liyah ini? Domir mustatir Ustaz. Nah, domir mustatir. Dah, dan seterusnya seperti itu. Insya Allah udah paham, udah lancar lah jawabnya. Nah, jadi itu adalah intinya. Bahwasanya ketika khobarnya berupa jumlah, baik dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, maka dia harus ada robitnya. Harus ada pengikat supaya antara mubtada dan khobar itu menjadi sinkron, menjadi nyambung. Nah, contoh yang tidak sinkron kalau dia jumlah fi'liyah adalah misalkan tadi Zaidun kumna, misalkan Zaidun kumna. Zaidun kumna, kami berdiri. Nah, ini maknanya nyambung nggak? Nggak nyambung. Maknanya tidak nyambung. Karena Zaid itu harusnya pakai domir huwa, bukan kumna. Ini ngomongin Zaid, ini ngomongin kita. Jadi tidak sinkron antara mubtada dan jumlahnya. Maka harus sinkron. Itu poin penting ketika kita membentuk suatu khobar dengan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, sebelumnya ada pertanyaan, berarti istilah ma'tuf alaih adalah kata yang sebelum huruf ataf. Wallahu a'lam, iya. Jadi ma'tuf alaih itu adalah kata yang terletak sebelum huruf ataf. Baik, sekarang kita selesai membahas khobar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Sekarang kita akan masuk kepada khobar yang berupa syibuhul jumlah. Khobar yang berupa syibuhul jumlah. Dan kita lihat khobar yang berupa syibuhul jumlah. Wa imma syibuhul jumlati wa huwa syai'ani. Nah, khobar yang berupa syibuhul jumlah itu ada dua. Ada yang berupa dzarf, dan juga berupa jar majrur. Nah, al-dzarfu, contoh khobar yang berupa dzarf adalah nahwu Zaidun indaka. Zaidun indaka. Maka Zaidun adalah mubtada, indaka adalah dzaraf, ya kan? Dzaraf makan, yang dia itu sebagai khobarnya. Kemudian wasafaru wadan. Nah, safar itu besok. Safar itu akan dikerjakan besok. Nah, safar mubtada, wadan adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman, yang dia itu fi mahalli raf'in atau yata'allaq bi mahdhufin khabarul mubtada. Wa qoulihi ta'ala wa rabbu asfala minkum, dan contohnya firman Allah Ta'ala surat Al-Anfal, wa rabbu yaitu rombongan, kafilah asfala minkum, asfal yaitu apa? Safil yaitu di bawah, lebih rendah. Asfala itu ada di bawah kalian, dan rombongan tersebut atau kafilah tersebut itu di bawah kalian. Maka ar-rabbu adalah mubtada, asfala dia adalah dzaraf yang muta'alliq terkait dengan bimahdhufin, dengan kata yang dihapus secara
wajib. Nanti akan dijelaskan. Nah, dia asfala minkum adalah dzaraf yang bertindak sebagai khobarnya. Nah, ini adalah contoh khobar yang ghairu mufrad berupa dzaraf. Kemudian yang berupa jar majrur adalah nahwu Zaidun fid dari. Contohnya Zaid itu ada di dalam rumah. Wa qauli Zaidun mubtada fid dari adalah jar majrur sebagai khobarnya. Wa qaulihi ta'ala alhamdulillahi, dan juga firman Allah Ta'ala contohnya alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Maka alhamdu adalah mubtada, lillahi jar majrur adalah khobarnya. Nah, ini yang telah kita pelajari ketika membahas khobar yang berupa jar majrur pada pada pembahasan nahwu dasar. Namun sebetulnya khobarnya itu adalah bukan jar majrur ataupun dzaraf itu sendiri. Kenapa? Karena dzaraf dan jar majrur itu dia ta'alaq, itu terkait dengan suatu kata yang mahdzuf, suatu kata yang wajib dihapus. Makanya penulis sampaikan di sini wa yata'allaqul dzarfu wal jaru wal majruru idza waqa'a khabaran bi mahdzufin wujuban. Nah, dzaraf dan jar majrur itu yata'allaq, itu berkaitan dengan suatu kata. Artinya dia berkaitan terikat dengan suatu kata. Idza waqa'a khabaran, jika dzaraf dan jar majrur ini bertindak sebagai khobar, nah dia berkaitan dengan apa? Bimahdzufin wujuban, dengan suatu kata yang wajib dihapus. Dengan suatu kata yang wajib dihapus dari kalimat. Takdiruhu, yang takdirnya adalah kainun au mustaqirrun. Takdirnya adalah kainun au mustaqirrun. Jadi pada jumlah, misalkan tadi Zaidun fid dari, maka sebetulnya takdirnya adalah Zaidun mustaqirrun atau kainun fid dari. Zaidun kainun atau mustaqirrun fid dari. Di mana yang bertindak sebagai khobarnya adalah kata yang mahdzuf tersebut. Kata yang mahdzuf tersebut sebagai sebagai kaitan dari jar majrur ataupun dzaraf. Nah, jadi seperti itu. Mafhum sampai sini? Yang Zaidun mustaqirrun fid dari. Ya, seperti itu. Zaidun fid dari. Zaidun fid dari kalimatnya. Nah, ini sebetulnya ada takdirnya. Ada huruf atau kata yang dibuang, yaitu mustaqirun ataupun kainun. Di mana mustaqirun atau kainun ini dia adalah berkaitan dengan atau terikat dengan jar majrur atau dzaraf. Terikat dengan jar majrur atau dzaraf, dan dialah sebetulnya yang bertindak sebagai khobarnya. Namun kainun ataupun mustaqirun ini wajib dihapus dari kalimat. Tidak bisa atau tidak boleh dimunculkan. Coba share screen sebentar wakila ya. Jadi misalkan Zaidun fid dari. Nah, ini takdirnya adalah Zaidun mustaqirrun ataupun kainun juga bisa. Boleh pilih yang mana aja. Mustaqirrun fid dari. Nah, di sini mustaqirrun dia itu wajib dihapus dari kalimat. Dia wajib dihapus dari kalimat. Karena dia adalah ta'aluknya itu, kalau diistilahkan oleh para ulama itu umum. Ta'aluknya itu umum, bukan khusus. Dan nanti setelah pelajaran mutamimah, insya Allah ada kitab-kitab di atas mutamimah akan menjelaskan ta'aluk dari jar majrur ataupun dzaraf. Kalau ta'aluknya umum, ta'aluk umum itu yang bisa kita artikan kurang lebih itu ada gitu, maujud, kurang lebih seperti itu. Maka antum bisa ganti mustaqirun ataupun kainun ataupun thabitun, pokoknya umum. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih ada. Zaidun ada di rumah, nah gitu. Nah, kata ada ini adalah termasuk ta'aluk yang ta'aluk yang umum. Nah, sehingga kita
wajib menghapus ta'aluk yang bersifat umum ini dari kalimat. Tapi kalau ta'aluknya khusus itu tidak boleh dihapus kecuali ada dalilnya. Mungkin Anda nggak mau terlalu dalam ke situ. Intinya adalah di sini fid dari jar majrur dia adalah jar majrur yang muta'alliq atau yata'allaq bi mahdzufin khabarul mubtada. Jadi ketika kita mengi'rab jar majrur, sekalian menjawab pertanyaan dari akhwat bagaimana cara mengi'rabnya. Nah, ketika kita mengi'rab jar majrur fit dari ini ataupun indaka, maka i'rabnya adalah jarun wa majrurun itu muta'alliqani bi mahdzufin. Muta'alliqani bimahdhufin khabarul mubtada. Ada takdiruhu kainun, misalkan antum mau pakai kainun, mustaqirun ataupun thabitun atau maujudun, bebas karena ini umum, nggak ada, pokoknya yang penting artinya ada gitu, makanya dia wajib dihapus. Takdiruhu kainun, misalkan pakai kainun. Jar majrur itu muta'alliqani, terikat dengan suatu kata yang mahdzuf dan dia adalah khobar mubtada. Takdirnya apa? Yaitu kain atau di sini mustaqirun ya, nggak nyambung jadinya. Ya anggap aja kain ya di sini, anggap aja sama. Takdiruhu kainun atau mustaqirun. Nah, seperti itu kurang lebih i'rabnya. Anda masih bingung yang ini Ustaz. Wasafaru godan ini dia tidak perlu mudhof ilaih ke Ustaz? Enggak perlu. Godan kan besok artinya. Kita safar besok gitu maksudnya. Oh, berarti zorof ini nggak mesti pakai mudhof ilaih Ustaz ya? Dia bisa sebagai khobar tanpa mudhof ilaihnya. Gitu Ustaz ya? Betul. Contohnya misalkan as-safaru amsi, misalkan safar itu sudah kemarin gitu, safarnya sudah kemarin, amsi. Terus juga sobahan pada pagi hari, lailan pada malam hari, semuanya itu tanpa mudhof ilaih. Nah, contohnya misalkan itu di ayat wa qoulihi ta'ala wa rabbu asfala minkum, maka asfala dia adalah dzaraf yang tidak diidafakan kepada kata lainnya. Tanya lagi Ustaz. Ya, silakan. Berarti kalau kita i'rab jar majrur sebagai khobar itu tidak bisa Ustaz ya? Nah, ini Ana mau kasih tanbih di sebelum kita lewatin bab ini. Jadi kalau nggak salah udah pernah Ana singgung, para ulama berselisih pendapat ketika khobarnya berupa jar majrur ataupun dzaraf, itu mana yang berupa khobar, manakah yang bertindak sebagai khobar. Nah, ada 3 pendapat kurang lebih. Itu yang pertama, semuanya jar majrur plus muta'aliknya adalah khobar. Nah, ini pendapatnya ulama Basro. Jar majrur sekaligus muta'aliknya adalah khobar. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah muta'aliknya saja yang sebagai khobar, tapi jar majrurnya itu adalah keterangan tambahan. Jar majrurnya adalah keterangan tambahan. Nah, pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, yaitu penulis Tuhfatus Saniyah, pada ta'liq beliau untuk Syarah Ibnu Aqil. Dan pendapat yang ketiga adalah jar majrurnya yang bertindak sebagai khobar, bukan muta'aliknya dan bukan pula keseluruhannya. Dan kalau ada cuma taklid kepada Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi yang bertindak sebagai muta'aliknya, yang bertindak sebagai khobarnya adalah muta'aliknya tersebut yang mahdzuf. Jar majrurnya itu hanya keterangan tambahan saja. Tapi kalau mau antum i'rab jar majrur fi mahalli rafin, juga ada ulama yang berpendapat demikian. Ataupun antum i'rab keseluruhan fit dari jar majrur plus muta'aliknya adalah khobar, itu pun mazhabnya ulama Basro. Jadi dalam hal ini luas aja. Terserah antum intinya mau pakai yang mana. Alhamdulillah jelas Ustaz.
Ada pertanyaan, kalau semisal kita memang mau bilang Zaidun mustaqirun fil baiti, boleh tidak? Yang artinya Zaid ada di rumah. Jadi tetap ada kata mustaqirun. Jawabannya tidak boleh. Karena mustaqirun, kainun, tabitun itu adalah ta'aluk yang am. Ta'aluk yang am itu sifatnya dia madzufun wujuban, wajib dihapus. Berbeda dengan ta'aluk yang khos. Anda kasih contoh ta'aluk yang khos. Ta'aluk yang khos misalkan Zaidun jalisun fiddari. Nah, Zaidun jalisun fiddari. Nah, jalisun dia adalah muta'alik atau kaitannya dengan fiddari. Terkait dengan fiddar. Jadi, ta'aluk itu istilahnya, muta'alik itu seperti memberikan kata keterangan tambahan. Memberikan keterangan tambahan pada suatu kata. Nah, fiddari ini memberikan keterangan pada kata jalis. Ya kan, di mana Zaid duduk yaitu fiddari. Maka fiddari adalah jar majrur yang berkaitan dengan jalisun. Sampai sini mafhum. Jadi dia fiddari adalah keterangan untuk jalis. Di mana Zaid duduk yaitu fiddar di rumah. Nah, jadi fiddari kita katakan jar majrur muta'alliqoni bi jalisun. Di sini sudah mafhum maksudnya muta'alliq. Jadi jar majrur ataupun dzaraf ini itu memberi keterangan kepada kata yang mana. Nah, itu maksudnya muta'alliq. Nah, di sini jadi dia muta'alliqnya kepada jalis. Dan jalis itu muta'alliq yang khos. Muta'alliqnya itu yang khusus. Dia memberikan dia merupakan suatu aktivitas yang khusus. Bukan kalau ada kan semata-mata ada, pokoknya ada di sini. Nah, itu yang umum. Nah, muta'alliq yang khos itu nggak boleh disebut nggak boleh dihapus kecuali ada qarina. Makanya kita nggak boleh mengatakan Zaidun jalisun, Zaidun fiddari, tapi takdirnya adalah takdiruhu, misalkan takdiruhu jalisun. Nah, seperti ini tidak boleh karena dia muta'alliqnya khos. Ini kalimatnya salah. Kalau muta'alliqnya khos, dia wajib disebutkan dalam kalimat. Maka kita sebutkan Zaidun jalisun fiddari. Berkebalikan dengan muta'alliq yang am. Kalau muta'alliq yang am itu pokoknya Zaid itu ada gitu. Zaid itu ada di rumah. Maka itu tidak boleh disebutkan dalam kalimat. Zaidun fiddari. Dia mahdzuf wujuban. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, berarti untuk kata qaudan sebagai khobar, maka i'rabnya nasab fi mahalli raf'in. Ya, ini menurut suatu pendapat. Kalau kita kembali kepada khilaf para ulama dalam takdir jar majrur ataupun dzaraf. Menurut suatu pendapat maka dia fi mahalli raf'in khabarun. Atau kalau mau pakai pendapat yang di kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, maka kita katakan dia muta'alliq bi mahdzufin khabarul mubtada. Seperti itu. Tergantung kita pakai mazhab yang mana. Dan insyaallah semuanya betul. Jadi tidak boleh kita katakan Zaidun mustaqirun ataupun kainun fiddar, harus dihapus. Sekarang kita masuk ke pasal ba'du akamin khobaril mubtada. Nah, setelah kita selesai membahas macam-macam khobar, sekarang kita akan masuk membahas sebagian hukum-hukum khobar mubtada, sebagian hukum-hukum khobar, karena tidak semua disebutkan. Dan kita lihat kalau mu'allif rahimahullah ta'ala wala yukhbaru bi dzarfiz zamani anidzati. Tidak boleh kita membuat khobar dengan dzaraf zaman jika mubtadanya adalah isim zat. Tidak boleh kita membuat khobar menggunakan dzaraf zaman jika mubtadanya adalah isim zat. Nah, jadi khobar mubtada itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Ana share screen ya, pakai bagan biar lebih enak. Nah, mubtada misalkan mubtada itu ada dua. Dia berupa isim zat ataupun disebut jutsah ataupun jisim. Ini muradifnya apa? Sinonimnya. Atau fisik, berupa zat atau justa ataupun jisim atau fisik.
Yang kedua berupa makna. Makna atau masdar. Enggak mesti masdar sih. Masdar salah satunya. Berupa isim makna atau non fisik, katakan saja non fisik. Nah, ini mubtada. Contohnya berupa zat ataupun jisim, di mana di situ Zaidun al-yauma. Zaidun kan Zaid, seorang Zaid. Berarti dia adalah zat berupa jisim atau fisik, berupa manusia gitu maksudnya. Nah, sekarang kita membahas ketika mubtadanya itu berupa zat ataupun jussa ataupun fisik, maka dia khobarnya itu ana ulang dulu sebentar, merangkai kata-katanya dulu. Jadi zorof kan ada dua, zorof zaman dan zorof makan, ya kan? Zorof zaman dan zorof makan. Zorof ada dua. Nah, zorof mana yang bisa digunakan untuk masing-masing mubtada tersebut? Apakah zorof zaman dan zorof makan itu bisa digunakan untuk mubtada yang berbentuk zat? Dan apakah zorof zaman dan zorof makan itu bisa digunakan sebagai khobar untuk mubtada yang bersifat makna atau non fisik? Nah, pertama, kalau mubtadanya berupa isim zat atau fisik, contohnya Zaidun, ataupun misalkan apalagi ya, sayyarah, mobil, dan seterusnya, pokoknya yang bersifat fisik, maka dia itu mubtada zorofnya yang bisa digunakan sebagai khobarnya hanya berupa zorof makan. Hanya berupa zorof makan. Sedangkan kalau mubtadanya berupa isim makna ataupun non fisik, contohnya misalkan di sini dicontohkan as-saumu al-yauma. Saum, puasa. Puasa kan suatu aktivitas atau kegiatan ya, masdar. Dia bersifat non fisik atau makna. Maka yang bisa digunakan sebagai khobar itu zorof makan dan zorof zaman. Nah, jadi ketika mubtadanya berupa zat, maka kita tidak boleh menggunakan zorof zaman sebagai khobarnya untuk mubtada tersebut. Tetapi kalau mubtadanya berupa isim makna, contohnya as-saum tadi puasa, maka kita boleh menggunakan zorof makan dan juga boleh menggunakan zorof zaman. Nah, rahasianya apa? Karena secara umum untuk mubtada ataupun kata yang berupa zat itu tidak bisa dikasih zorof zaman karena tidak berfaedah, tidak memahamkan orang yang mendengarnya, tidak memberikan pemahaman kepada mukhatab. Contohnya di dalam kitab disebutkan fala yuqalu Zaidun al-yauma. Fala yuqalu, dan maka tidak boleh kita katakan Zaidun al-yauma. Zaid adalah mubtada yang berupa jisim ataupun zat. Nah, di sini dikasihkan zorof zaman sebagai khobarnya Zaidun al-yauma. Nah, Zaidun al-yauma itu tidak bisa memahamkan orang yang mendengarnya. Maksudnya apa? Zaid pada hari ini. Zaid al-yauma itu maksudnya apa? Pasti kita nggak paham. Zaidun al-yauma. Zaid pada hari ini. Maksudnya apa? Karena tidak memberikan ifadah, tidak memberikan faedah kepada orang yang mendengarnya. Dan ini hukumnya secara umum. Makanya para ulama itu melarang zorof zaman itu untuk bertindak sebagai khobar dari isim zat. Karena biasanya itu tidak memberikan faedah kepada mukhatab, kepada orang yang mendengarnya. Tetapi wa innama yukhbaru bihi anil ma'ani. Tetapi zorof makan itu hanya bisa menjadi khobar untuk isim makna. Contohnya adalah as-saumu al-yauma. As-saumu al-yauma. Puasa itu pada hari ini, itu dikerjakan pada hari ini. Kemudian wasafaru godan. Safar itu besok akan dilakukan. Wasafaru godan. Safar dia kan suatu aktivitas, bukan berupa zat ataupun fisik. Nah, jadi seperti ini. Contohnya kalau yang contoh zorof makan, isim makna untuk zorof makan misalkan kita sebut al-kitalu indaka atau amamaka misalkan. Amamaka. Peperangan kan dia berarti bukan zat ya, tetapi makna. Peperangan itu amamaka, ada di depan matamu.
ada di depan dirimu. Nah, maka di sini isim makna bisa kita berikan dzaraf makan karena dia memberikan faedah. Maknanya itu nyambung. Berbeda dengan Zaidun al-yauma. Zaidun al-yauma itu tidak nyambung maknanya. Zaid pada hari ini. Nah, jadi secara umum seperti ini. Dzaraf isim dzat itu hanya bisa diberikan keterangan atau diberikan khobar berupa dzaraf makan. Tetapi kalau isim makna, maka kita boleh menggunakan dzaraf makan ataupun dzaraf zaman sebagai khobarnya. Nah, mafhum sampai sini? Karena secara umum dzaraf zaman itu tidak akan memberikan pemahaman yang utuh jika dia bertindak sebagai khobar untuk isim dzat. Makanya para ulama itu melarangnya atau tidak memperbolehkannya. Nah, dari keterangan ini kita akan memahami bahwasanya isim zat itu tidak bisa diberikan khobar berupa dzaraf zaman. Tetapi ada perkataan orang Arab zaman dahulu yang memberikan keterangan untuk isim zat dengan dzaraf zaman. Makanya penulis sebutkan di situ wa qauluhum al-lailata al-hilalu muawwalun. Tetapi ternyata dijumpai ada orang Arab yang mengatakan seperti ini. Al-lailata al-hilalu. Nah, ternyata dijumpai ada orang Arab yang mengatakan seperti ini. Lailah pada malam hari al-hilal. Hilal itu apa? Yaitu bulan baru, ya kan? Hilal. Ya, kita paham lah hilal, bulan. Nah, bulan itu pada malam hari. Ternyata ini dijumpai ada isim dzat yang diberikan keterangan atau memiliki khobar berupa dzaraf zaman. Padahal kaidahnya tadi seperti ini. Isim dzat itu hanya memiliki khobar berupa dzaraf makan, bukan dzaraf zaman. Nah, bagaimana para ulama menjawab keanehan ini? Maka mereka katakan kalimat ini muawwal. Kalimat ini al-lailata al-hilal itu muawwal, itu kita takwil. Karena mereka tetap berpatokan kepada kaidah ini. Isim zat hanya memiliki khobar berupa dzaraf makan, tidak bisa berupa dzaraf zaman. Nah, kaidah ini berarti mereka takwil. Mereka bagaimana mentakwilnya? Dengan memasukkan, mentakdirkan ada mudhof yang dihapus dari kalimat tersebut. Jadi pada kalimat al-hilal itu sebetulnya ada mudhofnya. Sebelum al-hilal itu ada mudhofnya. Dan mudhofnya ini berupa isim makna, bukan isim dzat. Jadi kalimatnya adalah tulu'ul hilal. Nah, jadi seperti ini. Mereka mentakwilnya seperti ini. Ada kata tulu. Tulu yaitu terbit. Terbit kan berarti suatu makna. Bukan sifat fisik. Terbitnya hilal al-lailata pada malam hari. Nah, itu maksudnya penulis muawwal, itu ditakwil. Yaitu ada mudhof yang dihapus dari kalimat tersebut. Sampai sini mafhum? Atau ada pertanyaan? Itu kalau al-hilalu al-lailata sama aja sebetulnya. Maksudnya sama gimana? Mubtadanya di depan Ustaz. Apa? Mubtadanya di depan? Kurang nangkep anak. Al-lailata itu adalah khobarnya. Dzaraf zaman, ya kan? Dia dzaraf zaman. Al-hilalu itu adalah mubtada. Jadi al-hilalu mubtada, kemudian al-lailata dzaraf zaman sebagai khobarnya. Kalau dibalik enggak apa-apa Ustaz, sama aja ya. Al-hilalu al-lail. Oh iya, sama aja, afwan. Baru nggak. Iya, boleh aja dibalik. Al-lailata al-hilalu al-lailata. Boleh. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Intinya adalah ketika kita mubtadanya adalah berupa isim dzat, maka khobarnya hanya berupa dzaraf makan, bukan berupa dzaraf zaman. Jika khobarnya berupa dzaraf, itu intinya. Atau kembali kepada aturan ini.
isim zat, zorof makan. Kalau isim makna itu boleh zorof makan, boleh zorof zaman. Nah, Pengecualian untuk contoh yang terakhir, tapi ya, pengecualian untuk yang ini. Sebetulnya ada pengecualian yang lain, tapi tidak disebutkan dalam kitab. Karena mereka para ulama berpegang dengan kaidah yang ini. Isim zat cuma bisa dikasih khobar berupa zorof makan. Tapi ternyata ada orang Arab yang mengatakan al-lailata al-hilalu. Nah, caranya mereka mentakwil kalimat tersebut. Yaitu dengan mengatakan ada mudhof yang dihapus dari kalimat tersebut. Nah, atau mungkin yang penting bagi teman-teman, ambil aja baris yang pertama itu wala yukhbaru bi dzarfiz zamani anidzat. Tidak boleh isim zat itu memiliki khobar berupa zorof zaman. Sedangkan yang contoh terakhir ini gak usah terlalu diambil pusing. Itu adalah hukum yang pertama. Kemudian kita lihat hukum yang selanjutnya. Silakan dibaca. Siapa ya? Tadi yang baca siapa ya? Abu Wakila ya? Abu Faisal ya? Asyamsul Tafaddal. bila wa yajuzu ta'addudul khabari nahwu Zaidun katibun ta syairun wa qawlihi ta'ala wa huwal ghafurul wadud tul artil majid fa'alun lima yurid. Syukran. Kemudian hukum yang berkaitan dengan khobar yang kedua adalah wa yajuzu ta'addudul khobari. Dan boleh khobar itu berta'addud. Artinya apa? Memiliki satu mubtada memiliki lebih dari satu khobar. Mau 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada batasannya. Nah, yang dimaksud dengan ta'addudul khobar adalah di sini mubtada memiliki lebih dari satu khobar tanpa perantara wawu atau. Jadi dia langsung disebutkan khobarnya secara beruntun. Contoh kita lihat, Zaidun katibun syairun. Zaid adalah seorang penulis sekaligus seorang syair, seorang penyair. Maka katib Zaid adalah mubtada, kemudian katib khobar pertama, syair adalah khobar kedua. Nah, syair langsung disebutkan tanpa perlu menyebutkan huruf atau. Karena dia adalah bertindak sebagai khobar yang kedua, khobar untuk si Zaid. Nah, ini maksudnya ta'addudul khobar. Boleh mubtada punya lebih dari satu khobar, dan kita tidak perlu menyebut huruf atau. Kemudian contohnya dalam Al-Quran, wa qawlihi ta'ala, wa huwal ghafurul wadudu, dzul arsyil majidu, fa'alun lima yurid. Nah, wa huwa, yaitu Allah, dia adalah mubtada, dhamir munfasil. Kemudian al-ghafuru, khobar pertama. Al-wadudu khobar kedua. Zul arsy khobar ketiga. Al-majidu khobar keempat. Fa'alul khobar kelima. Nah, jadi ada 5 khobar yang disebutkan secara langsung berurutan tanpa ada huruf atofnya. Nah, sampai sini mafhum? Nah, kenapa khobar itu boleh berbilang, boleh lebih dari satu? Karena mubtada dan khobar itu kurang lebih mirip seperti na'at man'ut. Mubtada adalah isim, suatu kata yang diberikan keterangan dengan khobar, ya kan? Mubtada adalah suatu kata yang diberikan keterangan oleh khobar. Nah, kan jadi boleh dong kalau kita memberikan banyak keterangan untuk satu kata. Sebagaimana kita boleh memberikan banyak sifat untuk satu kata. Misalkan, Syamsul, dia adalah seorang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Nah, itu kan banyak sifatnya, ya kan? Banyak sifat untuk satu kata. Begitu juga dengan mubtada dan khobar. Satu mubtada boleh diberikan keterangan dengan banyak khobar. Sebagaimana satu mausuf, satu zat yang disifati itu boleh diberikan banyak sifat. Seperti itu kira-kira analoginya. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir pada kesempatan hari ini, yaitu pembahasan taqdimul khobar alal mubtada. Mendahulukan khobar sebelum mubtadanya.
Jadi hukum asalnya adalah mubtada dulu disebutkan, baru khobarnya. Namanya mubtada itu kan dia letaknya di awal kalimat harusnya, ya kan? Namun terkadang boleh kita majukan khobarnya dan boleh kita mundurkan atau akhirkan mubtadanya. Dan hukum memajukan khobar ini, mendahulukan khobar ini terbagi menjadi dua. Ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Ada yang boleh dimajukan khobarnya dan ada yang wajib didahulukan khobarnya. Kita lihat pembahasan selanjutnya. Hukum selanjutnya adalah waqad yataqaddamu 'alal mubtada. Terkadang khobar itu mendahului mubtada. Jadi khobar di depan, mubtada di belakang. Yang pertama adalah jawazan. Nah, ini hukumnya boleh. Boleh kita mendahulukan khobarnya sebelum mubtada. Nahwu fiddari zaidun. Fiddari zaidun. Di dalam rumah itu ada Zaid. Nah, maka di sini hukumnya boleh mendahulukan khobar sebelum mubtada. Kira-kira ada yang tahu kondisi ini kaidahnya bagaimana? Kapan kita boleh mendahulukan khobar sebelum mubtada? Nih, pengkhususannya saja. Berarti hanya Zaid yang ada di rumah itu. Nah, itu dari segi makna. Itu dari segi makna. Jadi kalau dari segi makna bisa kita artikan kekhususan. Nah, contohnya kayak tadi di dalam rumah itu berarti cuma ada Zaid. Nah, cuma kaidahnya untuk kapan kita boleh mendahulukan mubtada, kaidah umumnya bagaimana? Kapan kita boleh mendahulukan khobar? Dari khobarnya berupa apa? Apabila berupa jar majrur atau zorof. Nah, asanta. Jadi kita boleh mendahulukan khobar. Nah, ini sudah ada yang jawab tadi. Jika khobarnya berupa zorof atau jar majrur. Nah, kita boleh mendahulukan khobar apabila khobarnya berupa syibuhul jumlah dan tapi ada satu lagi, dan mubtadanya itu ma'rifat ataupun nakirah tapi ada musawwifnya. Jadi kita boleh mendahulukan khobar apabila khobarnya berupa syibuhul jumlah dan mubtadanya itu berupa ma'rifat ataupun nakirah tapi ada musawwifnya, ada faktor yang membolehkan dia dalam bentuk nakirah. Jadi seperti itu kaidah umumnya dan bisa kita terapkan pada kata-kata yang lainnya. Nah, sekali lagi, apabila khobarnya berupa syibuhul jumlah, baik dia jar majrur ataupun zorof, dan mubtadanya berupa isi ma'rifat ataupun nakirah yang ada musawwifnya. Nah, jelas ya sampai sini. Sekarang kita lihat yang wujuban. Hukum wajibnya mendahulukan khobar sebelum mubtada. Kalau tadi jaiz atau jawazan cuma sekedar boleh, artinya boleh di depan, boleh di belakang, terserah. Tergantung makna apa yang mau antum tonjolkan di sana. Tapi sekarang wujuban, wajib kita mendahulukan khobarnya. Contohnya adalah aina zaidun. Aina zaidun. Zaid itu ada di mana? Nah, maka di sini aina itu adalah khobar dan Zaid adalah mubtada. Nah, ini wajib didahulukan dikarenakan khobarnya adalah asmaul istifham. Asmaul istifham. Nah, asmaul istifham itu haknya itu di depan. Pertanyaan, kata untuk bertanya itu haknya itu ada di depan, sehingga dia wajib didahulukan. Tidak boleh ada di belakang. Jadi apa, siapa, bagaimana, itu dia haknya itu ada di depan. Makanya aina di sini khobarnya wajib didahulukan, tidak boleh kita katakan Zaidun aina. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu kondisi yang pertama. Jika khobarnya merupakan kata-kata yang memiliki hak untuk berada di depan, maka dia wajib didahulukan. Kemudian yang kedua, wa innama indaka Zaidun. Wa innama indaka Zaidun. Sesungguhnya hanya ada Zaid di sisimu. Nah, di sini innama itu adatul hasr, yaitu untuk pembatasan. Kemudian indaka adalah dzaraf yang bertindak sebagai khobar. Dzaraf yang bertindak sebagai khobar. Dan Zaid adalah mubtadanya. Nah, di sini kenapa ini khobarnya indaka wajib didahulukan? Karena kita ingin melakukan pembatasan. Kita ingin membatasi dengan lafaz innama.
Kita ingin membatasi bahwasanya hanya ada Zaid yang ada di sisimu, tidak ada orang lain. Tapi kalau kita pakai innama, maka khobarnya itu wajib didahulukan. Berbeda dengan fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun. Itu juga menunjukkan pembatasan, tapi tidak ada innamanya. Ya kan? Tapi tidak ada innamanya. Sehingga hukumnya hanya jawaz. Tetapi kalau ada innamanya, innama, nah maka khobarnya itu baru wajib didahulukan. Paham? Untuk poin yang kedua. Baik. Kita sama dengan hal itu. Gimana? Ya, silakan. Iya, karena abu juga, Ustaz. Nah, iya, karena wudu itu hukumnya seperti fiddari Zaidun. Walaupun itu bukan dalam pembahasan mubtada khobar. Tapi dia dia kan maf'ul bih yang didahulukan. Nah, didahulukan ini karena ingin membatasi, sama seperti fiddari Zaidun. Seperti itu Asyamsul. Jadi ingin maf'ul bihnya hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Kita hanya beribadah kepada Allah dan meminta tolong hanya kepadanya. Seperti itu. Betul. Afwan. Kemudian yang ketiga adalah wa qoulihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Apakah pada hati-hati tersebut itu ada gemboknya? Nah, kaidah untuk poin yang ketiga bagaimana? Siapa yang tahu? Am ala qulubin aqfaluha. Kaidah umumnya bagaimana untuk poin yang ketiga? Ada gimana Abu Faisal? Oh, silakan dijawab. Lanjut, Abu Akila. karena ada ini huruf istifham. Isim istifham. Huruf istifham yaitu am. Iya. Nah, kurang tepat. Am itu bukan istifham, tapi atof. Dia bukan istifham, tapi atof. Seperti au, am itu sama, huruf atof. Untuk yang ketiga, patokannya, siapa yang tahu? Am ala qulubin aqfaluha. Jadi, ala qulubin adalah khobarnya, jar majrur. Aqfaluha, aqfalu adalah mubtadanya. Nah, kenapa di sini khobarnya wajib didahulukan? Karena mubtada'nya terdapat domir yang kembali ke ala qulubin. Nah, ahsanta. Karena mubtadanya yaitu aqfalu itu bersambung dengan domir ha. Domir ha ini kembali kepada qulubin yang merupakan bagian dari jar majrur, itu bagian dari khobar. Sehingga namanya domir itu kan harus kembali ke belakang, ya kan? Gak boleh mubtadanya didahulukan baru muncul qulubin. Nanti domirnya kembali kemana? Am qulubin misalkan am aqfaluha ala qulubin. Nanti haknya domir hanya kembali kemana? Kita nggak tahu. Makanya di sini khobarnya wajib didahulukan baru mubtadanya. Karena mubtadanya mengandung domir yang kembali kepada bagian dari khobar. Nah, asanta. Kemudian yang terakhir wanahwu fiddari rajulun. Nah, di rumah itu ada seorang laki-laki. Sekarang kalau fiddari Zaidun hukumnya cuma jawaz, boleh, tapi kalau fiddari rajulun hukumnya wajib. Bedanya apa? Siapa yang tahu? Karena mubtadanya isim nakirah, Ustaz. Hasan tuh. Karena mubtadanya isim nakirah. Nah, ini kebalikan dengan fiddari Zaidun. Kalau fiddari rajulun, kaidahnya adalah jika khobarnya syibuhul jumlah, baik jar majrur ataupun dzaraf, sedangkan mubtadanya nakirah, maka dia wajib mendahulukan khobar sebelum mubtada. Nah, jadi ada 4 keadaan. Sekali lagi, kita wajib mendahulukan khobar. Pertama adalah jika khobarnya tersebut itu harus di depan. Contohnya asmaul istifham. Yang kedua, jika ada innama. Jika ada innama pada kalimat tersebut untuk membatasi. Kemudian yang ketiga, jika mubtadanya itu bersambung dengan domir yang kembali kepada sebagian khobarnya. Dan yang keempat, jika khobarnya berupa syibuhul jumlah dan mubtadanya nakiro. Nah, sampai sini sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ini aja, Ustaz. Innama ini i'rabnya gimana, Ustaz ya? Adatul hasri mabniun ala sukun gitu aja, Ustaz.
Inna itu adalah, inna itu apa inna? Sesungguhnya, ya kan? Harfu inna. Harfu taukid, iya, harfu taukid. Tapi dia ada ma al-kafah. Ma yang menahan inna itu, atau yang membuat fungsi inna itu menjadi hilang. Disebut ma al-kafah. Kaf itu kan menahan. Menahan fungsi inna tadinya harus memansubkan isimnya dan memarfukan khobarnya, ya kan? Inna. Tetapi ada ma al-kafah sehingga dia jadi netral, tidak berfungsi lagi. Seperti itu. Jadi kalau di i'rab itu harus satu-satu atau boleh bersambung gitu? Kalau mau simpel bersambung rasanya nggak apa-apa. Tapi kalau mau detail, inna harfu taukin ma al-kafah, seperti itu. Kita akhiri sampai sini pelajarannya. Insya Allah kita lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.